Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Binar Aura dalam obrolan Marwah Madrasah Ramadan Istimewa. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Fatko Rahman dan Kak Febrian. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Gimana nih kabar Kak Fatko dan Kak Febri? Alhamdulillah baik sejauh ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Puasanya gimana Kak, lancar? Alhamdulillah lancar. Masih lanjut dan terus bertahan. Alhamdulillah masih bertahan ya. Dengar-dengar kalian ini alumni MAN 1 Banyuwangi juga ya? Ya betul banget tuh. Kalau boleh tahu alumni tahun berapa Kak? Kita alumni tahun 2022, angkatan 2022, dan kebetulan kita juga satu kelas. Iya waktu itu. betul. Kita satu kelas satu jurusan IPA 1 dulu kita. Oh, Iya. jadi dari dulu sudah berteman ya? Iya betul. Wali kelasnya siapa, Kak? Dari SMA gitu. Dari Wali SMA. kelas kita dulu ada Mbak Bu Fitra. Ya, di angkatan- Bu di Tim, kelas gitu pertama ya? Betul. Oh, Di kelas 10 Bu Fitra, di kelas 11 ada Teguh. Pak Teguh, dan di kelas 12 ada. Kemudian kita. dari kelas 10 sekelas? Betul. Betul banget. 3 tahun nggak 3 ada sama tahun. sekali perlombaan. Oh, Pasti dalam satu kelas. sudah berteman dekat. Iya. Betul sekali. Kalau boleh tahu kakaknya pakai selempang apa ya? Oh iya, ini sedikit cerita ya. Ini kita kemarin alhamdulillah di bulan Januari kemarin kita mendapatkan gelar Mister Grand Tourism Indonesia 2025 dan kebetulan Kak Febri ini winnernya dan Kak Fatko ini first runner up yang diduakan gitu. Istilahnya gitu ya. Kita alhamdulillah mungkin tidak ada yang menyangka sejauh ini sampai di titik ini karena mungkin dengan latar belakang atau background yang tentu berbeda ya. Itu yang sangat amazed banget buat kita dan kita waktu karantina pun kita roommate satu kamar yang sama. Ya itu yang juga membuat kita nggak nyangka juga. Dan waktu grand final itu tadi kita tulis standing, dia winner, saya first runner up. Kalau biasa Sebelum tulis standing itu seperti ini ya, apa? dua terakhir yang berdiri, Iya, 20 tahun. Siapa yang juara satu? gitu. Gitu. Surprise banget ya. Iya betul, surprise banget. Gak ada yang menyangka karena betul yang dibilang sama Kak Fatu, kita emang dari satu jalan yang sama, bahkan dari Putra Banyuwangi juga. Oh. Dan kebetulan Mas Fatu ini adalah ikut Jebeng Tole Banyuwangi di tahun 2023. 23. Berarti emang dari dulu suka terjun ke Pageant. Iya. Namanya pageant. Iya, mungkin kalau bilang dari dulu mungkin enggak juga. Kalau Kak Fatko Dari mungkin 2023 ya. baru aktif di dunia pageant atau dunia perdutaan itu dari waktu kuliah. Jadi sebelumnya Kak Fatko dulu di sini di MAN 1 sering dispen, mau nani. Itu tahu Mas itu terkenal dispen. Dispen bukan karena ikut duta-dutaan, tapi sepak bola. Dulu Mas sempat ikut Banyuwangi Putra namanya. Kalau Banyuwangi itu kan ada perseorangan sama Banyuwangi Putra. Iya. Mas dulu ikut itu. Dan sering kali dispen sampai 1 bulan lebih untuk sepak bola kayak gitu. Barulah ketika kuliah, Mas kuliah di Stikes Banyuwangi sekarang. Sedikit cerita lagi, bukan sedikit ya, panjang ini ya. Ya, panjang nggak apa. Stikes Banyuwangi, kemudian mengalihkan hobi yang awalnya dulu itu di olahraga sepak bola, Mas alihkan untuk gantung sepatu dan aktif di organisasi. Kebetulan Mas juga menjabat sebagai ketua BEM sekarang aktif. Dan ikut Jebeng Tole, dulu juga winner Duta Kampus, lanjut ke Jawa Timur jadi Putra Jawa Timur winner juga, lanjut ke nasional jadi first runner up gitu. Wow. Singkat saja gitu. Oke, ini mungkin dilanjut Kak Febri nih, bisa cerita sedikit Iya bisa Kak. dengan backgroundnya mulai dari bakat MAN 1 Banyuwangi atau dulunya nih menjadi top model dari Bener banget. Dulu di sekolahan MAN 1 Banyuwangi, Mas juga menjabat sebagai putra putri Mansawangi. Waktu itu duta pendidikan ya. Waktu putranya itu ada Kak Reza kalau mungkin tahu. Nah, berlanjut setelah jadi papi Mansawangi. Waktu itu Mas langsung sebagai mahasiswa rantau di Jogja. Sekarang Mas kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Sebenarnya latar belakang Mas sendiri itu pendiam, introvert gitu. Tapi dituntut untuk belajar ilmu komunikasi lebih lanjut. Jadi ya alhamdulillah ada hikmahnya sampai sekarang bisa berkomunikasi seperti sekarang. Nah, kebetulan waktu di Jogja itu kemarin ikut ajang kedutaan yang prospeknya itu langsung ke ajang ini Mr. Miss Grand Tourism Indonesia, yang itu namanya Mr. Miss Culture Tourism. Itu ajang regionalnya tuh waktu itu. Nah, menang di ajang regional menjadi juara 1, akhirnya lanjut ke nasional ke ajang Mr. Miss Grand Tourism Indonesia 2025. Dan waktu itu kemarin juga Mas Fatu itu putra putri Jawa Timur dan menjadi juara 1 juga. Jadi otomatis kita
Saya dari Jogja, domisili Jogja, dan dia dari Jawa Timur. Emang ditakdirin buat satu jalan. Iya. Nah, itu salah satu hal yang tidak menyangka banget. Bahkan di sana juga kayak kita saling bertukar energi positif, nggak ada yang saling menjatuhkan. Jadi saling persaudaraan. Nah, inilah kelebihannya kita sekolah di MAN 1 Banyuwangi. Sehingga persaudaraan itu jadi satu meskipun sudah lulus. Ya, saling mensupport, bener kan? Gitu. Bahkan kita setelah dari ajang atau after ajang pun, sebelum ajang pun kita selalu menyempatkan untuk silaturahmi dengan guru-guru di MAN 1 Banyuwangi. Hal itu adalah salah satu bentuk upaya untuk kita itu tidak lupa, istilahnya kan ada mengatakan bahwasannya kacang lupa kulitnya dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tetap menjaga silaturahmi, dan juga kebetulan Mas dulu alumni MAN 1 dan Pondok Pesantren Al-Anwari. Nah, gitu. Jadi kalau di pondok sedikit banyaknya tahulah bagaimana kita harus menjaga silaturahmi dan pentingnya menjaga silaturahmi. Dan itu menjadi satu hal yang selalu kita tanamkan untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan guru-guru kita. Tidak ada kata istilah mantan guru ataupun mantan siswa. Kita tetap selama sampai kapanpun kita akan tetap menjadi anak murid yang pernah dididik oleh guru-guru kita di MAN Sawangi tentunya. Jadi MAN Sawangi udah luar biasa banget menciptakan dan juga mencetak siswa-siswi yang punya potensi dan juga berprestasi gitu. Ngomongin tentang MMGTI, Iya. bisa dikasih tahu visi utamanya organisasi ini apa sih, Kak? Oke, boleh sedikit diceritakan Kak Febri mungkin ya? Oke, boleh. Mr. Miss Grand Tourism Indonesia. Sebenarnya ini merupakan ajang pageant. Kalau bisa dibilang ajang pageant itu apa sih, Kak? Nah, ajang pageant itu merupakan ajang kecantikan sebenarnya. Tapi kalau berhubung cantik terus, gantengnya siapa nih? Nah, gitu kan. Akhirnya dikombinasi nih. Jadi Mr. Miss Grand Tourism Indonesia yang bermutu apa ya? Lebih menjadi siapapun itu bisa jadi ikon pariwisata di Indonesia, dan tentunya akan membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, makanya prospek dari Mr. Miss Grand Tourism Indonesia sendiri itu nanti para pemenang atau para 5 besar itu bakal dapat peluang besar ke ajang internasional dan tentunya membanggakan nama Indonesia. Sekali lagi, karena kita putra daerah Banyuwangi dan putra MAN Sawangi, kalau bisa diberi rezeki ke ajang internasional, tentunya kita juga membawa nama MAN Sawangi. Gitu, betul banget. Aku pengen tahu programnya apa aja yang akan dilaksanain sama organisasi MMGTI ini, Kak. Oke, sebelumnya kita sudah menjalani beberapa agenda ya, tentunya setelah after ajang, yaitu media tour tentang ya seperti ini. Kita kunjungan ke Radio Belambangan, kita kunjungan ke Radio GBS Banyuwangi, dan sebelum saya ke Banyuwangi karena saya domisili Jogja, saya udah berkunjung ke Radio Ki Jogja. Waktu itu udah beraudiensi juga ke beberapa pemerintahan, dan mungkin kalau misal program kerja itu terkait tentang advokasi. Nah, sewaktu ajang, waktu karantina Mr. Miss Grand Tourism Indonesia, kita itu dituntut untuk memiliki suatu advokasi atau afirmasi yang akan disampaikan dan akan dilombakan. Waktu itu Mas Febri kan domisili Jogja. Nah, aku membawa tentang keramah tamahan atau hospitality culture tentang di Jogja. Nah, itu tentang keramah tamahan, kesopanan gitu. Intinya budaya sopan santun, dan Mas Febri lihat itu budaya itu pariwisata ya terutama. Itu bukan tentang wisatanya aja yang cantik, tapi juga orang-orangnya juga yang luar biasa. Nah, gitu. Makanya di Jogja ketika kita datang ke sana, itu selalu pasti ada kenangan. Gitu. Boleh lanjut Mas Fatih. Oke. Kalau Kak Febri ini kan sebenarnya putra Banyuwangi tapi mewakili DIY tuh. Aneh gak sih gitu? Kalau Kak Fatih sendiri dari Banyuwangi ya tetap membawa nama Banyuwangi dan Jawa Timur pada khususnya ya. Dan karena memang kemarin ajangnya kita berbeda, tapi tetaplah kita tetap putra Banyuwangi, putra daerah yang dimanapun kita berada tetap membawa nama daerah dan akan kembali ke daerah kita. Karena Banyuwangi juga adalah tempat yang paling indah untuk kembali gitu ya. Mungkin Anda ya, sampai Anda ya. Mungkin Kak Febri juga pulang karena itu tadi. Banyuwangi mau ditinggal seberapa jauh apapun pasti akan ngangenin dan akan kembali lagi gitu. Iya, si paling cinta. Oke. Ya kalau Kak Febri sendiri punya advokasi, namanya ini sebuah movement ya, Faith in Action. Lebih ke tagline gitu ya. Lebih general juga. Jadi kayak biasanya kakak itu ngisi materi di beberapa kampus atau sekolah-sekolah gitu, dan juga aktif dalam kegiatan komunitas, dan juga kaitannya dengan salah satunya adalah pengembangan diri, karena Mas melihat bagaimana potensi yang dimiliki putra-putri daerah khususnya di Banyuwangi itu luar biasa banget.
tapi ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kaitannya dengan confident atau kepercayaan diri. Nah, itu yang jadi salah satu poin yang dimana Mas ketika ngisi materi ataupun dalam movement perealisasian advokasi tadi selalu menanamkan bagaimana kita harus menggali potensi yang ada di diri kita. Kita harus percaya diri. Kadang seringkali dari kita itu takut untuk melangkah. Kita mulai aja, apapun yang sekiranya itu adalah hal atau kegiatan positif, kita lakukan aja, kita mulai dan kita tekuni, enjoy the proses, apapun hasilnya. Kalau Mas ini kemarin kan berproses untuk ajang nih, apapun hasilnya Mas menerima karena merasa sudah berproses dengan semaksimal mungkin. Jadi intinya, kuncinya adalah bagaimana kita berproses, bukan dari hasil. Hasil adalah bonus dari proses yang kita lakukan. Jadi gitu. Jadi dilihat dari semua prosesnya gitu. Iya, betul kayak gitu. Kurang lebihnya gitu. Kan Kak Fatku sama Kak Febri ini putra daerah Banyuwangi. Ya, betul. Kira-kira ada nggak sih hal yang ingin kakak-kakak ini promosiin sampai dari tentang Banyuwangi sampai ke tingkat-tingkat atas? Oke, siap. Berbicara soal Banyuwangi yang mempunyai banyak istilah ya, mulai dari The Standard of Java, kemudian punya istilah dari destinasi pariwisatanya Triangle Diamond-nya. Terus yang terbaru sebenarnya Pemda, pemerintah termasuk dari masyarakatnya sudah membranding Banyuwangi dengan pariwisatanya yang terkenal dengan dari agenda Banyuwangi Festival. Tapi ada satu film dengan judul yang insya Allah ini akan tayang pada tanggal 8 Mei besok di tahun ini. Itu judulnya Lemah Santet Banyuwangi. Nah, itu akhirnya mengembalikan sisi mistik Banyuwangi itu sendiri. Yang dimana orang akhirnya tahu Banyuwangi karena ketakutan gitu. Itu hal yang menurut kami juga yaitu salah satu langkah branding promosi. Cuman kita juga mungkin ada menuai pro kontra, tapi kita ambil sisi positifnya. Pastinya Banyuwangi akan semakin nantinya dikenal dengan apa yang sudah kita lakukan melalui advokasi, melalui promosi yang selalu kita gaungkan seperti itu. Dan semoga dari film yang nantinya akan ditayangkan juga menjadi salah satu hal yang nantinya bisa mengangkat nama Banyuwangi jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Udah. Ya, itu aja. Nah kan pasti kalau jadi duta, bukan duta sih, iya duta mungkin ya. Iya, duta. itu pasti banyak tantangan-tantangan yang kalian hadapin. Betul. Itu gimana sih cara kalian buat ngadepin tantangan-tantangan itu sampai bisa bertahan di titik ini? Oke, kalau bisa bicara tentang tantangan itu Mas Febri bisa bilang itu pressure sih. Pressure-nya itu bukan dalam artian kita ada dalam tekanan salah satu pihak, tapi yang dimana kemarin itu selama karantina Mas Febri lihat itu banyak para finalis itu menunjukkan capability yang tinggi dengan kualitas yang terbaik di setiap provinsi. Nah itu menjadi salah satu tekanan penting sih. Tapi karena itu Mas Febri berusaha menjadi 1% orang yang unik yang bisa menjadi salah satu pembeda di situ, sehingga ketika mengikuti ajang Mas Febri tetap enjoy, tetap jalanin ngalir gitu, dan nggak ada pressure satu kali pun di dalam benak Mas Febri gitu. Jadi kayak udah lancar aja. Nah kebetulan kemarin itu berhubung udah punya privilege bisa dibilang ikut model dari kecil, terus juga ya mungkin melatihnya itu tekanannya mungkin di public speaking ya, karena Mas Febri juga tadi bisa dibilang pendiam, irit bicara. Nah tapi kalau misal kita menjadi pendiam terus, kapan kita mau bergerak bakal gak dinotis sama juri atau apa. Nah makanya enjoy the process, enjoy the rain gitu. Kalau buat Kak Fatkunya gimana? Kalau Kak Fatku sendiri kan tadi sempat disinggung mengenai histori gitu ya, perjalanan yang memang bukan berangkat dari model atau seorang talent fashion gitu ya, tapi lebih ke bagaimana Mas mengikuti ini karena tujuan yang pertama adalah nambah temen nih, nambah relasi, nambah saudara baru dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan tentunya itu menjadi sebuah upaya untuk menghilangkan angan-angan ataupun pressure dengan kompetitor yang dimana saya yakin, Mas yakin itu setiap provinsi mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk bersaing di nasional, dan akhirnya Mas mengatasi semua itu dengan memberikan afirmasi positif ke diri sendiri bahwasanya kita percaya diri, kita bisa jadi seorang yang berbeda dan unik tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Febri. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita tetap harus percaya diri apapun kondisinya, nggak perlu minder dengan siapapun karena kita punya potensi masing-masing seperti itu.
Yakin sama diri sendiri Ya, gitu. betul banget. Tapi nggak boleh overconfident ya. Iya. Apapun kalau over itu kan gak baik. Jadi Apalagi over cinta dong. larinya ke sana ini. Pembahasannya masalah nih mahabbah ini. Oke. Terus juga kira-kira ada nggak pesan yang ingin Kak Febri sama Kak Fatku sampaikan ke warga Banyuwangi khususnya di generasi muda kayak remaja-remaja gitu? Oke. Ada pasti. Singkat saja. Paham. Oke, untuk semua ini mungkin bukan untuk menggurui tapi untuk saling sharing tentunya. Ya. Mas Febri punya keyakinan dalam Islam adalah fastabiqul khairat. Berjuanglah tentang kebaikan yang dimana kita saling bertukar energi positif yang pasti nanti ketika kita saling bertukar dengan yang lain pasti mengikuti. Begitu, singkat saja. Singkat Oke, saja, siap. beneran singkat ya. Singkat gitu. Oke, kalau Kak Fatku sendiri sama. Kalau Kak Febri tadi kan fastabiqul khairat. Kalau Kak Fatku punya moto ini sebenarnya udah dari dulu, dari sekolah mungkin ya. Karena kalau melihat orang yang selalu bisa memberikan sebuah dampak atau manfaat itu kayak seneng. Ternyata hidup kayak berguna banget gitu. Ya meskipun kita dalam proses untuk mencapai titik itu kan masih panjang banget sebenarnya. Tapi seenggaknya kita punya goals, tujuan hidup. Yaitu motonya Mas Herunas Unfoundinas. Tentunya kita sebagai manusia diadakan di dunia ini adalah untuk memberikan kebermanfaatan untuk yang lainnya. Udah itu aja cukup. Kalau dari Mas, singkat saja. Singkat saja. Sama-sama singkat. Oke. Terus juga mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira kan ini kita lagi memasuki bulan Ramadan. Iya. Nah, bisa diceritain kesibukan Kak Febri sama Kak Fatku selama Ramadan ini gimana? Oke, kebetulan kemarin Mas Febri baru pulang dari Jogja. Yang kemarin Dan banget. iya, bukan kemarin banget, Kemarin. udah hampir seminggu yang lalu ya. Udah hampir seminggu yang lalu dan kebetulan Mas Fatu ini dengan terbuka, ayo Feb kita bagi-bagi sembako. Oh, Ayo Feb kita bagi-bagi takjil. Nah kebetulan kemarin itu kita sudah beberapa di jalan-jalan ya, terutama ke orang-orang yang membutuhkan kita bagi-bagi sembako gratis dan hari esoknya kita bagi-bagi takjil waktu itu. Mungkin boleh lengkapnya Mas? Oke, baik. Kalau selama Ramadan kemarin, alhamdulillah kita juga ada mediatur ke beberapa siaran radio juga. Alhamdulillah kita dapat undangan untuk mengisi dan juga kita berbagi sharing sama seperti ini juga. Ya itu menjadi sebuah langkah untuk kita berbagi pengalaman juga. Terus kegiatan tadi juga alhamdulillah kita bisa realisasikan di bulan yang insya Allah penuh barokah ini, penuh istilahnya penuh rahmat lah, penuh pengampunan dan dengan upaya tadi ya semoga kita bisa memberikan dampak secara nyata tadi dengan apa yang sebenarnya kita juga belum apa-apa, tapi seenggaknya kita bisa memberikan apa-apa gitu ya. Kita sama-sama berusaha untuk ibaratnya sedikit enggaknya itu memberikan impact gitu ya ke masyarakat terutama. Dan alhamdulillah Ramadan ini kita juga selama menjalani puasa kita juga mendapatkan banyak sekali kegiatan yang tentunya kita syukuri, kita jalani dengan begitu enjoy karena nggak etis gitu di bulan yang penuh barokah ini kita hanya tidur seharian kan ya alhamdulillah ada kegiatan dan kita sangat-sangat antusias banget, sangat-sangat senang lah tentunya gitu. Jadi meskipun bulan Ramadan kalian tetap sibuk dan Iya, banyak betul. acara ya. Alhamdulillah gitu. Itu nggak ngurangin semangat kalian buat puasa enggak? Betul. Ya meskipun kadang tulang-tulung gitu ya. Ada rasa capek, ada rasa pasti, tapi itu adalah tantangannya. Kalau nggak gitu kan berarti belum ada tantangan nih. Iya. Gitu. Tetap ikhlas menjalani. Iya, tetap ikhlas menjalani semua guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih karena udah sharing-sharing banyak banget tentang kehidupan Kak Febri dan Kak Fatku. Siap, terima kasih kembali. Terima kasih. Kapan-kapan kesini lagi nggak apa-apa. Oke, siap. Siap setiap hari kesini juga nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Oh, kalau saya sulit di Jogja ya. Nggak apa-apa, virtual aja. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan video selanjutnya di YouTube Mansatu Banyuwangi setiap jam 3 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.